Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi dengan Ibu Kadek Puspayanti SPD. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Nah anak-anak, pernahkah kalian berpikir kenapa ya pada saat musim hujan itu sering terjadi petir dan banyak juga ditemukan orang-orang yang sering tersambar petir? Lalu, apakah petir itu menimbulkan arus listrik? Nah, untuk kalian tahu jawabannya, simak tayangan berikut ini. Nah, petir itu muncul dari gumpalan-gumpalan awan yang sangat besar. Tetesan-tetesan air hujan ini yang berbenturan satu sama lain akan membentuk suatu tetesan yang besar, sehingga akan menghasilkan muatan listrik dan juga menghasilkan muatan listrik yang ada di bumi. Nah, udah tahu kan kenapa petir itu bisa menyebabkan arus listrik? Nah, arus listrik yang dihasilkan oleh petir ini disebut dengan listrik statis. Nah anak-anak, jadi materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang listrik statis. Lalu, apa itu listrik statis? Kalian simak video berikut ini. Nah anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa setiap benda yang ada di alam semesta ini terdiri dari atom-atom yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Setiap atom memiliki partikel-partikel penyusun atom tersebut. Partikel yang bermuatan negatif disebut dengan elektron. Sedangkan dalam inti atom terdiri dari proton dan neutron. Proton merupakan partikel yang bermuatan positif, sedangkan neutron merupakan partikel yang tidak bermuatan. Nah, ilmu yang mempelajari muatan-muatan listrik yang diam inilah yang disebut dengan listrik statis. Listrik statis merupakan gejala yang muncul akibat perbedaan muatan pada suatu benda. Nah, sekarang kita akan membahas tentang benda yang bermuatan listrik. Karena kita mengenal tiga muatan tadi, ada neutron, ada proton, dan ada juga elektron. Maka ada tiga jenis benda. Yang pertama, benda netral, artinya jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian yang kedua, benda bermuatan positif, artinya jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Dan yang ketiga, benda bermuatan negatif, artinya jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron. Nah, untuk kalian lebih paham, maka di sini Ibu akan tampilkan ilustrasinya. Ibu mempunyai 3 buah benda. Benda yang pertama itu memiliki 6 muatan positif dan 6 muatan negatif. Sehingga benda ini disebut dengan benda netral. Yang kedua, sebuah benda memiliki 5 muatan positif dan 8 muatan negatif. Nah, karena muatan negatifnya lebih banyak, maka dari itu benda ini disebut dengan benda bermuatan negatif. Kemudian yang ketiga, sebuah benda itu memiliki 7 muatan positif dan 5 muatan negatif. Nah, karena muatan positifnya lebih banyak, sehingga benda ini memiliki muatan positif. Nah, mudah kan anak-anak? Nah, setelah kalian mengetahui tentang konsep dari listrik statis, untuk itu kali ini Ibu akan memberikan penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Fakta yang pertama. Nah, anak-anak, tahukah kalian kenapa penggaris dapat menarik kertas kecil? Ketika kita menggosokkan penggaris plastik ke rambut yang kering, lalu didekatkan dengan potongan kertas kecil, maka kertas tersebut akan melekat pada penggaris. Nah, secara tidak langsung, kamu sudah membuat muatan listrik sederhana.
Kita lanjut fakta yang kedua. Anak-anak, tahukah kamu mengapa sebatang kaca yang digosokkan dengan kain sutra akan bermuatan positif? Dalam kasus ini, ketika batang kaca digosokkan dengan kain sutra, maka batang kaca tersebut akan kehilangan elektron yang berpindah menuju kain sutra. Maka batang kaca akan bermuatan positif. Fakta yang ketiga. Tahukah kalian mengapa penggaris plastik yang didekatkan dengan benang wol akan saling tarik-menarik? Pada awalnya, kedua benda tersebut memiliki muatan netral. Tetapi, ketika dua benda tersebut digesekkan, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris plastik, yang menyebabkan penggaris plastik memiliki muatan negatif dan kain wol memiliki muatan positif, yang menyebabkan keduanya saling tarik-menarik. Nah, anak-anak, gimana materi tadi? Mudah kan? Nah, Ibu harapkan kalian dapat menyimak materi ini dengan baik. Nah, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhir kata, Ibu ucapkan Om Santi 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 Om.